Bapak Gatot Rianto beserta jajaran pengurus dan Bapak Ibu anggota MC3 yang sangat saya cintai dan banggakan. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari yang penuh berkah ini di bulan Syawal kita masih dapat dipertemukan pada acara Halal Bihalal Keluarga Besar Malang Community of Cardiovascular Care atau MC3 dalam keadaan sehat walafiat. Tak ada kata yang terucap sempurna, tak ada sedikit pun perbuatan yang tak melukai hati. Biarlah hati yang fikri ini memulakan hati yang berserah dalam ketulusan silaturahmi. Pada kesempatan ini kami mengaturkan Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini mohon berkenan Ketua MC3 untuk menyampaikan sambutan. Untuk itu kepada Bapak Gatot Rianto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jujur saja saya begitu berdiri sini tadi ketemu bapak-bapak dan ibu-ibu itu grogi saya. Kenapa grogi? Karena biasanya kan pakai seragam kaos ya, pakai seragam senam. Sekarang ini kan pakai batik, cantik-cantik. Saya tadi kan pertanyaan rawon itu kan pada sama kita. Saya kaget ini siapa nih? Tadi kita ada bupati siapa yang mau rawon? Ternyata bapak sama kita. Alhamdulillah. Jadi bapak dan ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini terlihat semua cerah, semua sehat. Tentu kita wajib untuk mensyukuri nikmat itu semua. Bapak dan Ibu, sebelumnya kami terima kasih Dr. Prima yang sudah gabung di tengah-tengah kita, para senior dan guru-guru saya, Pak Darmawan, Pak Munir, Bapak Wid izin ya. Perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu bahwa kita ini pada saat ini rencananya itu kan namanya rencana ya. Namanya rencana itu artinya manusia yang hanya berikhtiar, Allah yang menentukan semuanya. Pada awalnya kita ini berencana ke pendopo sebelah sana ruangannya untuk acara lagi alam itu. Ternyata mendadak di sana ada acara yang bentrok dengan kita. Makanya hari ini saya minta maaf bahwa tempat hadirnya terbatas. Sehingga Dr. Prima tadi turunnya di Muling, bayangkan rawon Muling jalan ke sini itu kira-kira sudah berapa langkah Pak Dhani sudah jalan kaki kira-kira bisa 4.000 langkah Pak Dhani, jauh dari sana ke sini, sehingga agak gokil sedikit tapi tidak mengurangi kecantikan Dr. Prima. Jadi tetap jadi saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf karena tempat parkir penuh sehingga mau nggak mau ada beberapa anggota yang tidak bisa turun di halaman pendopo sehingga ada di luar. Pertama itu. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, Prof. Saiful ini dalam posisi masih tadi 746 tuh jadi saya baru boarding dari Makassar menuju ke Juanda Surabaya. Sehingga beliau ini kan harusnya kemarin sudah pulang, sudah kembali ke Malang. Akhirnya pesawatnya itu ditunda sampai hari ini pagi tadi. Jadi jam 5 beliau jam saya jam 5 pagi baru kemudian boarding dari Manado. Dari Manado menuju Makassar transit. Kemudian sesuai dengan daftar yang ada itu kan sekitar 87 yang rencana mau hadir. Tapi seperti biasa memang kemudian ada yang mendadak tidak bisa. Jadi ada yang mendadak ada acara akhirnya ya ini yang kamu ini kira-kira 80-an ini. Dan lumayan nggak sampai ya.
kira-kira 70-an lah, ini 70, tapi sudah lebih dari 50%. Jadi sudah memenuhi forum gitu kalau dalam PPN jadi sudah cukup. Alhamdulillah sudah lebih dari 50%. Dan tentu kita pada kesempatan ini mendoakan pada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang belum sempat hadir dengan kita. Yang belum sempat hadir itu bisa jadi lagi sakit, tentu kita doakan semoga cepat sembuh. Yang kedua, kalau punya acara, kita doakan semoga acaranya berjalan dengan lancar. Jadi kita berpikir yang baik-baik saja, semoga semuanya berjalan dengan baik. Karena itu kenapa beliau tidak bisa hadir dengan kita. Kita simpan memang, semuanya akan kita simpan. Harapannya adalah suatu ketika biasanya gini, dukungan itu akan sangat terasa bermanfaat, sangat terasa mengenang ketika sudah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun kemudian baru ternyata saya dulu waktu muda waktu muda saya itu langsing dulu ya, ternyata sekarang lebih langsing lagi gitu ya. Jadi banyak sekali kenangan-kenangan yang bisa kita lihat ya. Jadi oleh sebab itu jangan sampai Bapak Ibu merasa terganggu kalau nanti ada yang foto, ada yang video, bergaya aja, relax aja, sudah dinikmati aja. Sehingga jangan merasa ada yang kadang-kadang kan merasa terganggu gitu. Tapi kalau saya lihat MCT tidak ada yang merasa terganggu, malah pengen tampil semua. Berarti kalau ada orang foto langsung lari, bukan lari jauh, tapi lari mendekat semua, pengen difoto. Tapi kalau apa itu hiburan, jadi itu hiburan, dinikmati aja. Hidup ini kan harus dinikmati, katanya begitu kan. Jadi harus dinikmati. Kira-kira itu Bapak dan Ibu yang kami hormati. Yang perlu saya sampaikan, nah ini yang agak penting dikit, karena agak penting maka saya mau lihat pertanyaan saya. Jadi anggota kita, karena pada kesempatan ini mau saya sampaikan sekalian, anggota kita itu jumlahnya ada pada awalnya 145 orang, ya. Jadi ketika saya menerima serah terima itu jumlahnya ada 145 orang, ibu-ibunya 78, bapak-bapaknya 67. Jadi banyak juga 145 orang. Namun dalam perjalanannya kami ini pengurus kemudian ngecek ini sebetulnya aktif semua apa enggak ini. Ternyata tidak semua aktif, lainnya non aktif itu juga macam-macam. Ternyata dalam perjalanannya Bapak Ibu non aktif itu bisa jadi karena pindah tempat, ikut cucunya atau ikut putranya jauh. Yang semula di Malang pindah ke Blitar, yang semula di Malang pindah ke Lumajang, yang semula di Malang pindah ke Jakarta, ada juga yang begitu. Yang kedua bisa jadi yang semula sehat walafiat, senam lincah, tiba-tiba harus pakai kursi roda sehingga tidak bisa aktif lagi. Ada juga yang kemudian lebih dari pakai kursi roda sudah tidur aja, nggak bisa bangun, ada juga begitu. Tapi ada juga beberapa yang memang tidak bisa mengikuti aktivitas NCT karena kesibukannya. Nah, oleh sebab itu pengurus kemudian melakukan registrasi. Jadi kami lakukan registrasi, kami tanya Bapak Ibu yang tidak aktif itu, kira-kira ada 30 orang yang tidak aktif itu. Dari 145 orang yang kurang aktif itu kira-kira 30 orang. Nah, tadi dari 30 orang itu kemudian setelah ditelepon di kota-kota ada 4 orang yang kemudian aktif kembali, 4 orang ibu, dan ada 1 orang bapak, 2 orang bapak-bapak yang aktif kembali, sehingga ada 6 orang yang bisa aktif kembali dari 30 tadi. Artinya 24 sudah non aktif karena berbagai kesibukannya. Nah, alhamdulillah kemudian mulai per Februari kemarin ada anggota baru, muncul anggota baru. Salah satu anggota baru itu adalah Dr. Bambang.
Kenapa saya menyebutkan itu agak spesifik? Karena pernah saat kita tanya, dokter ini spesialis apa? Karena ternyata spesialis cinta. Jadi itu sudah menjadi menarik dokter Bambang ini. Jadi Bapak Ibu kalau ingin ada gangguan-gangguan seperti spesialis cinta. Ini maaf ya, ini serius, dia ini dokter ya, dia dokter serius ini. Yang cintanya tadi agak kurang serius sedikit, nggak apa-apa, tapi nggak apa, kalau ini konsultasi soal cinta ke dokter Bambang. Dokter Bambang ini alhamdulillah dari di tengah kita rajin, senang, rajin untuk guyon gitu loh, guyon, jadi beliau guyon, jadi senang saya, jadi menambah suasana MC itu menjadi cair gitu, menjadi enak. Itu catatan kami, jadi ada 10 anggota baru yang sudah mendaftar. Sehingga total anggota MC itu ada 131 itu per Februari. Namun dalam perjalanannya ini kenapa saya pelan adanya, karena saya ini sedih. Kemudian kita kehilangan 2 anggota, yaitu Pak Putu dan Bu Dikul. Sehingga dari 131 tadi menjadi 129 orang yang ada. Jadi anggota kita yang aktif sekarang ini 129, ya 129. Ibu-ibunya ada 74, bapak-bapaknya ada 55. Ternyata memang dominan ibu-ibu, lebih dominan ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Sehingga jangan heran kalau di komunitas ini foto-fotonya banyak ibu-ibunya. Memang ibu-ibunya juga memang gemar foto, bapak-bapaknya agak jahil sedikit lah, kadang-kadang jahil. Ibu-ibunya oke. Bapak ibu yang juga saya harus sampaikan, dan saya harus minta maaf pada kesempatan ini pada bapak ibu. Kalau pengurus itu ada tindakan sikap yang mungkin membuat bapak ibu kurang nyaman. Apa itu yang membuat kurang nyaman? Kalau diingatkan soal iuran, maaf, bisa pelankan ya, nanti tersinggung. Jadi kalau diingatkan soal iuran, kenapa ini harus saya sampaikan? Dalam sebuah organisasi dimanapun di dunia ini yang ada di muka bumi ini, pasti membutuhkan namanya dana. Itu namanya organisasi, kalau nggak ada dananya mau saja itu. Apakah benar bisa hidup organisasi? Kalau dia bisa hidup, saya mau berguru di situ. Oleh sebab itu, kebutuhan iuran ini, jadi maaf sekali lagi pada kesempatan ini kalau misalnya pengurus itu mengingatkan ya, bukan menagih, bukan menagih. Ini memang beda bahasa saja. Antara menagih dan mengingatkan itu beda bahasa saja. Tapi memang yang lebih halus adalah mengingatkan. Jadi kami mengingatkan Bapak Ibu bagi yang nanti kurang rajin atau lupa membayar iuran, ada bagian bendahara yang akan mengingatkan Bapak Ibu semuanya. Mengingatkan aja. Kenapa kami mengingatkan? Saya yakin, yakinnya Bapak Ibu itu punya niat untuk membayar, hanya lupa. Ini kan faktor faktor usia ini memang membawa kemana-mana, termasuk mudah lupa tadi. Oleh sebab itu jangan tersinggung, jangan sakit hati kalau nanti ada pengurus yang mengingatkan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi semua itu dihadapi dengan relax aja, happy aja, bahagia saja, Kayak suasana sekarang ini nggak usah tegang-tegang, relax aja, sudah. Mau dahar silakan, mau makan kue silakan, mau minum silakan. Nanti ada makanan silakan, langsung datang, langsung didahar silakan. Pokoknya dibikin relax aja. Jadi di organisasi ini jangan tegang. Saya ingatkan. Yang kedua, jangan perang. Ini nanti saya mohon Pak Ustadz, nanti perlu disampaikan Pak Ustadz. Jadi kita ini kalau sudah sepuh, sudah senior, apalagi juga kurang sehat
ya kita ini harus mengaku juga. Kadang-kadang gampang baper, tiba perasaan, tersinggung. Sehingga saya mohon dengan amat sangat, coba itu pelan-pelan kita hilangkan, terus kita berpositif thinking aja, berpikir yang baik-baik saja, supaya kita tetap sehat, tetap cakep, dan bisa ngomong cucu, anak cucu sampai umur panjang, kira-kira gitulah ya, Pak itu semuanya. Saya kira cukup saya ini karena Pak Ustadz sudah datang, nanti Bapak Ibu bosan melihat saya. Terima kasih tadi. Jadi kalau Bapak Ibu tadi mungkin ada pertanyaan, kenapa Pak Manggung di atas? Jadi Pak Manggung tadi itu sebenarnya niatnya untuk menemani saya, karena saya malu sendirian di depan. Dan sekarang Pak Manggung ini posisinya menemani, sekarang menemani Pak Ustadz jadi di atas. Supaya di foto itu jadi bagus, jangan sampai ada kursi yang kosong gitu kira-kira. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya semua. Sekali lagi saya atas nama pribadi, atas nama pengurus, mohon maaf lahir batin pada kesempatan ini. Kalau ada salah-salah tentu dari saya, kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.